Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Masih sehat, semangat? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesuai dengan janji Bu Eni kemarin, hari ini kita masih akan belajar mengenai teks ulasan, yaitu mengenai struktur teks ulasan. Dengarkan penjelasan Bu Eni berikut ini. Kita belajar struktur teks ulasan, anak-anakku. Ini dengarkan penjelasannya Bu Eni. Nah, struktur teks ulasan seperti yang disinggung Bu Eni pada pembelajaran sebelumnya terdiri dari 6. Yang pertama ada identitas. Identitas ini berisi identitas karya yang diulas. Jadi kalau misalnya karya yang kalian ulas itu adalah sebuah buku, entah itu buku fiksi atau non-fiksi, maka identitasnya berupa judul bukunya itu apa, pengarangnya siapa, kemudian penerbitnya apa, kapan tahun terbitnya, dan tebal bukunya berapa halaman. Kalau misalnya yang kalian ulas adalah sebuah film, maka identitasnya judul filmnya apa, sutradaranya siapa, penulis skenarionya siapa, bintangnya siapa, kemudian kapan rilis filmnya dan waktunya atau durasinya berapa menit. Nah, itu jadi identitas ini tergantung karya apa yang kalian ulas. Kemudian bagian yang kedua yaitu orientasi. Orientasi ini berisi pengenalan tentang gambaran umum sebuah karya yang akan diulas. Jadi kalau misalnya novel, ya novel itu gambaran umum isi novel itu apa, menceritakan tentang apa. Kalau misalnya novel ini pernah difilmkan, disebutkan di situ. Pernah mendapatkan penghargaan, disebutkan di orientasi ini. Atau masuk bestseller juga bisa dimasukkan di dalam orientasi ini. Jadi gambaran umum dari isi buku atau isi film karya yang kalian ulas itu apa. Kemudian sinopsis ini berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis ulasan terhadap isi karya yang diulas. Jadi ringkasan cerita kalau itu berupa novel. Itu jadi ringkasan novel itu ceritanya bagaimana kamu gambarkan secara singkat di dalam sinopsis ini. Begitu juga kalau itu film, ya isi singkat cerita tentang film itu apa? Itu anak-anakku. Kemudian bagian analisis ini berisi paparan terhadap keberadaan unsur-unsur yang diulas. Kalau itu buku fiksi seperti novel, kalian bisa menganalisis unsur-unsur intrinsiknya. Mungkin itu temanya atau bagaimana tokohnya dan watak tokoh-tokohnya, bagaimana cara memberikan watak dalam pada tokoh-tokohnya, kemudian bisa juga latar atau setting yang dipakai di dalam cerita itu, kemudian bisa juga amanat apa yang terkandung di dalam cerita novel itu bisa kalian masukkan di dalam analisis ini. Selain itu, kalian juga bisa, kalau misalnya bukunya itu buku non-fiksi, ya kalian bisa menganalisis bagaimanakah penggunaan bahasanya, begitu. Ini kemudian juga isinya bagaimana. Terus bagian evaluasi ini menjadi bagian yang penting di dalam struktur teks ulasan. Disinilah kalian harus bisa menyampaikan atau menemukan atau menggambarkan kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Jadi kelebihan karya dan kekurangan karya itu apa? Kamu sampaikan di evaluasi ini dengan jujur. Artinya kalau memang karya itu bagus, ya katakan bagus. Kalau memang karya itu ada kekurangannya, ya kamu harus objektif menyebutkan kekurangannya apa. Jadi bisa saja dari segi tadi juga mulai dari gambarnya atau covernya itu saja kalian sudah bisa mendapatkan kelebihan dan kekurangannya ini. Jadi mencakup yang luas anak-anakku. Jadi apapun bisa
Jadi kalau kalian temukan di bagian apa, itu bisa kekurangannya, kelebihannya kamu temukan pada bagian apa, itu bisa kamu sampaikan atau kalian sampaikan pada bagian evaluasi. Kemudian bagian rekomendasi, ini berupa kesimpulan dan rekomendasi apakah karya yang diulas itu layak dibaca atau layak ditonton atau tidak. Kalau layak dibaca, ya sampaikan layak dibaca alasannya apa. Kalau layak ditonton, ya sampaikan alasannya apa. Nah, itu adalah struktur dari tag ulasan. Sekarang gue ini akan memberikan contoh struktur tag ulasan. Dan ini ada novel Comet yang terkenal. Nah, ini karena ini buku, maka ini kalau ada judul, ada penulis, ada penerbit, ada kota terbit, tahun terbit, tebal buku, ini Bu Eni lupa beri berapa halaman begitu ya nak. Nah ini mesti masuknya pada bagian identitas. Nah, identitas karya contohnya seperti ini. Ya nanti kalian lengkapi tebal bukunya. Kemudian yang kedua, nih anak-anakku, ada contoh bisa kalian baca nih. Komet adalah buku kelima dari serial Bumi, yaitu Bumi, Bulan, Matahari, dan Bintang. Buku ini berkisah tentang isi persahabatan, pengorbanan, keberanian, dan perbuatan-perbuatan baik. Nah, buku ini berkisah, berarti ini adalah gambaran umum isi buku ini. Maka ini masuknya pada bagian orientasi. Bisa kalian pahami lagi. Nah, kita lanjut nih pada contoh yang berikutnya. Nah, ini adalah contoh isi ringkasan dari novel Comet. Isi ringkasan dari novel Comet. Kalau ini berupa ringkasan, maka ini masuknya adalah sinopsis. Nah, masih lanjutannya, ini juga masih menjadi bagian sinopsis, isi singkat dari novel Comet itu. Kemudian, bagian berikutnya, novel ini memberikan banyak pelajaran bagi pembacanya. Novel ini mengajarkan kita untuk belajar tegar dan tabah dalam menghadapi masalah. Selain itu, novel ini mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran. Pada bagian ini yang diceritakan atau yang dikomentari, yang dianalisis adalah amanat dari novel itu. Maka ini masuk pada bagian analisis. Contoh analisis seperti ini anak-anak, ini unsur instruksi pada bagian amanat yang ada amanat. Kemudian berikutnya, nah gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini sangat baik. Gaya bahasa sangat baik. Kemudian berarti ini adalah positif. Terus novel ini disertai dengan humor-humor lucu. Kemudian tetapi tidak berlebihan dan dapat dinikmati. Berarti ini adalah bagian kelebihan atau bagian yang positif. Kemudian namun di dalam novel ini terdapat banyak typo atau kesalahan ketik. Selain itu, alur cerita mudah ditebak dan ending ceritanya harus berlanjut ke buku berikutnya. Ini menjadi bagian yang kurang. Nah, kalau menceritakan kelebihan dan kekurangan, berarti ini masuknya pada bagian evaluasi. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, novel Comet masih sama dengan novel-novel sebelumnya. Berarti bagian ini sampai ini menjadi kesimpulan. Kemudian bagian ini anak-anak direkomendasikan. Ini masuk pada bagian rekomendasi. Kalau struktur teks ada bagian kesimpulan dan rekomendasi, berarti ini masuknya adalah pada struktur teks rekomendasi. Jadi berupa kesimpulan dan rekomendasi. Nah, bagaimana? Kalian sudah mendengar penjelasan Bu Eni
Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah dijelaskan Bu Eni. Dan ingat, pelajari juga yang ada di buku paket kalian, ada di buku suplemen bahan ajar kalian, ataupun buku-buku sumber yang lainnya. Dan nanti kalau masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan seperti biasanya lewat WA Group atau bisa langsung hubungi Bu Eni. Terima kasih anak-anakku, semoga kalian sehat selalu dan tetap sayangku, cintaku, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.